Oke, teman-teman udah bisa lihat layarnya. Udah bisa Ratu. Oke, Udah tuh, ya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk kita mempresentasikan mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Oke, sebelumnya selamat malam Bu Anggi selaku dosen mata kuliah dari Perlindungan Saksi dan Korban. Kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi yang sudah kami buat yaitu perlindungan hukum terhadap justice kolaborator dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014. Nah, di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu ada saya sebagai moderator Ratu Aulia Laksana dengan NPM 2022 10 11 50 10. Selanjutnya untuk perkenalkan diri silakan Cut Rahma. Ada saya Cutrahma Rizkita, NPM 2022 10 11 50 78. Oke, selanjutnya untuk Inka. Saya Inka Hasana Anggriani dengan NPM 2022 10 11 5 294. Untuk selanjutnya boleh Angga. Baik, saya Angga Arif Wirawan dengan nomor NIM 2022 10 11 5216. Untuk selanjutnya Preti Ismi silakan. Saya Pretismi Aisyawara dengan NPM 2022 10 11 50 75. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan selanjutnya, sebelum pendahuluan. Nah, ada alasan mengapa kami dari kelompok 3 membahas perlindungan hukum terhadap justice kolaborator. Karena menurut kami, pandangan kami, justice kolaborator itu adalah seseorang atau biasanya saksi yang sangat penting dalam suatu perkara tindak pidana atau perkara dari extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang dimana terutama kejahatan luar biasa yang kami bahas itu adalah korupsi. Nah, korupsi ini kalau misalkan tidak ada justice kolaborator, itu korupsi ini kasusnya tidak akan terungkap atau tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah ada gitu. Nah, makanya di presentasi kali ini kami membahas tentang justice kolaborator, betapa pentingnya mereka, makanya sampai eh, lembaga perlindungan saksi dan korban itu wajib untuk melindungi sesuai dengan Undang-Undang dari nomor 31 tahun 2014. Oke. Selanjutnya untuk pendahuluan, silakan untuk Aisyah mempresentasikan. Baik, di sini ada pendahuluan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyatakan bahwa korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, di mana kejahatan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas keamanan masyarakat dan ekonomi negara. Maka dari itu, pengungkapan terhadap kejahatan korupsi memerlukan konsep yang luar biasa. Salah satunya adalah pengguna justice kolaborator. Justice kolaborator adalah tersangka yang terlibat dalam organisasi kejahatan dan sudah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri ataupun atas permintaan aparatur hukum untuk berafiliasi dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidik dan penuntut umum bisa berjalan efektif. Oke, selanjutnya boleh lanjut lagi Aisyah. Ya baik, bab 1, seorang pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu. Mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Perangkat hukum yang tersedia untuk memberikan perlindungan terhadap justice kolaborator secara implisit tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pelindungan saksi dan korban. Pelindungan terhadap justice kolaborator dipenuhi dengan berbagai tantangan. Di tengah minimnya perlindungan hukum yang ada, sebagai contoh terdakwa Abdul Khair
dalam kasus suap proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku. Penuntut umum KPK semula menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Akan tetapi majelis hakim justru menjatuhkan pidana terhadap terdakwa melampaui tuntutan jaksa yakni dengan pidana penjara 4 tahun. Baik, terima kasih atas presentasinya Aisyah. Untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Cut Rahma. Silakan Cut Rahma. Baik, Ratu. Di bab 2, yaitu pengaturan tentang justice kolaborator dalam peradilan pidana di Indonesia adalah hal yang dapat dibilang baru apabila dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi dalam KUHP. Peraturan perundang-undangan memang tidak secara eksplisit mengatur tentang justice kolaborator. Perlindungan terhadap justice kolaborator tercantum dalam pasal 10 dan pasal 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Pasal 10 Undang-Undang AQUO menentukan sebagai berikut. Yang pertama, saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Yang kedua, dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, dan saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan tuntutan, hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan atau ia berikan kesaksian telah diputuskan oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oke, boleh selanjutnya Cut Rahma. Oke tuh. Baik, slide yang berikutnya, yang pertama ada perlindungan terhadap fisik dan psikis. Perlindungan fisik dan psikis tidak hanya berlaku untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, dan juga jiwa dan harta dari pihak manapun, tetapi juga jaminan perlindungan bagi keluarga dari justice kolaborator. Dan yang kedua itu ada perlindungan hukum. Apabila terdapat tuntutan, penuntutan umum wajib menunda hingga kasus yang diberikan keterangan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap supaya justice kolaborator tetap fokus memberikan keterangan untuk membongkar fakta yang terjadinya tindak pidana dan langkah preventif dalam upaya pihak tertentu untuk menghalangi proses pemeriksaan perkara yang akan dibongkarnya. Oke, terima kasih Cut Rahma atas presentasinya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Inka. Silakan Inka. Baik. Lalu ada nomor 3, penanganan secara khusus, yaitu pemberian perlindungan berbentuk penempatan ruang tahanan yang berbeda dari pelaku lain dalam kasus yang diungkap. LPSK koordinasi dengan pihak yang menjalankan institusi yang mempunyai wewenang dalam penanganan penahanan. Lalu yang 4 itu adalah pemberian penghargaan atau reward. Pemberian penghargaan dibentuk dalam kontrak antara penuntut umum dan justice kolaborator dalam hal pemberian perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi justice kolaborator dalam tindak pidana korupsi secara teknis dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan bersama. Baik, silakan selanjutnya Inka. Lalu belum muncul ya? Sudah. Lalu selanjutnya, model perlindungan yang tepat untuk melindungi justice kolaborator dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi Indonesia. Yang pertama ada menurut Lilik Mulyadi. Model persuasif merupakan model yang bersifat menyeluruh terhadap perlindungan kepada justice kolaborator yang melibatkan komponen sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dan KPK untuk perkara korupsi. Model persuasif ini merupakan salah satu model perlindungan hukum dalam upaya memberikan perlindungan terhadap justice kolaborator.
Lalu yang kedua ada model perlindungan persuasif ini didasari oleh alur sistem peradilan pidana yang dalam sistem peradilan pidana itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari para penegak hukum yang bertujuan untuk pengendalian kejahatan. Baik, terima kasih Inka atas presentasinya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Awan. Silakan Awan. Baik, terima kasih Ratu atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi teman-teman tadi mengenai justice kolaborator. Jadi kesimpulannya itu bahwa perlindungan terhadap justice kolaborator yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia baru dalam bentuk perlindungan fisiknya saja dan psikis, penanganan khusus, dan perlindungan hukum serta penghargaan. Kemudian ada ketentuan mengenai perlindungan terhadap justice kolaborator tersebut tercantum di berbagai peraturan. Terus ada peraturan yang secara khusus, secara jelas, dan pasti mengenai perlindungan terhadap seorang justice kolaborator itu. Kemudian justice kolaborator ini dalam peranannya membongkar suatu perkara tindak pidana korupsi agar seorang justice kolaborator merasa terjamin dalam hal perlindungan hukum dan kepastian hukumnya. Kemudian ada model perlindungan hukum terhadap justice kolaborator dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dan juga dapat menggunakan model perlindungan yang persuasif. Boleh di next, Ratu? Baik. Nah, dari kesimpulan tadi ada juga nih saran-saran teman-teman. Nah, saran yang pertama, pengaturan mengenai justice kolaborator ini seharusnya dimasukkan ke dalam revisi KUHP. Kenapa? Karena KUHP ini merupakan instrumen hukum pidana formil yang menentukan prosedural pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana atau kita disebut criminal justice system di Indonesia. Lalu untuk saran yang kedua, sehingga dapat menciptakan persamaan persepsi antara penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap perlindungan justice kolaborator ini. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan perlindungan hukum dapat terrealisasi secara optimal. Mungkin itu saja untuk kesimpulan dan saran Ratu. Saya kembalikan kepada Ratu. Terima kasih. Yap. Terima kasih teman-teman atas presentasinya. Jadi itu dia. Kita sudah dari kelompok 3 sudah mempresentasikan tentang perlindungan hukum terhadap justice kolaborator dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014. Oke, teman-teman, sebelum penutup, mungkin ada tambahan sedikit dari saya sebagai moderator. Jadi seperti yang sudah kita presentasikan tadi ya, bahwa justice kolaborator itu memang peran-peran yang sangat penting gitu kan. Karena justice kolaborator untuk di kasus-kasus kejahatan luar biasa kayak terorisme, korupsi, narkoba, mungkin kalau tidak ada justice kolaborator itu perkara-perkara tersebut tuh tidak akan terbongkar gitu. Perkara-perkara tersebut tuh tidak akan muncul di persidangan seperti itu. Jadi contoh kita seperti yang sudah dibahas juga oleh Bu Anggi sendiri untuk kasus tindak pidana pembunuhan ya yang dilakukan oleh Sambo itu juga sama, berada di situ posisinya adalah justice kolaborator. Nah, sama seperti korupsi, seperti yang kita ketahui bahwa kasus korupsi ini sangat-sangat lagi banyak sekali ya teman-teman, lagi naik sekali di Indonesia tentunya, seperti kayak terakhir kemarin kasusnya Harvey Mois. Itu kalau tidak ada justice kolaborator, kasus itu tidak akan terbongkar teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi itulah kenapa lembaga saksi perlindungan dan korban itu sangat-sangat wajib untuk melakukan penegakan hukum terhadap saksi dan korbannya, melakukan perlindungan dengan aman supaya korban dan saksi ini merasa kehidupannya nih tidak akan terancam gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman atas kesempatan waktunya karena kita dari kelompok 3 sudah mempresentasikan, dan terima kasih juga kepada Bu Anggi sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat makalah dan membuat PPT untuk mempresentasikan ini. Semoga dengan kami mempresentasikan ini menjadi pelajaran yang berguna untuk kita semua. Sekian dari kelompok 3, saya Ratu Aulia pamit undur diri, dan teman-teman di sini semua kita pamit undur diri dari kelompok 3. Selebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ratu.